Wahyu yang kesal lalu mulai mengolok-olok Aan dengan berkata, "Makanya kalau nggak ada harapan uang untuk kedepannya jangan ngutang," ucap Wahyu dengan nada ketus dan terasa sangat menyakitkan bagi Aan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, jika memiliki hutang, sudah sepatutnya bertanggung jawab untuk segera membayarnya. Apalagi jika sudah sampai ditagih. Namun mirisnya, tidak jarang orang-orang yang berhutang malah bersikap lebih galak daripada yang menagih. Bahkan ada pula yang sampai melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Seperti yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 2016. Ada seorang pria yang merasa tersinggung dan sakit hati saat dia ditagih hutang oleh seorang pegawai koperasi. Dan di saat itu, dia justru bertindak dengan sangat keji. Bukannya membayar, dia malah nekat menghabisi nyawa sang penagih. Dan lebih tragisnya lagi, untuk menghilangkan jejak kekejiannya, jasad korban disimpan ke dalam plastik lalu dibuang ke sungai. Benar-benar kisah yang mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pemuda yang bernama Restu Wahyu Bahtiar. Dia hidup di dalam kesederhanaan bersama dengan keluarganya di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Di usianya yang di saat itu baru saja menginjak 20 tahun, Wahyu sudah bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Dan di saat itu diketahui bahwa pemuda yang akrab disapa dengan panggilan Wahyu tersebut bekerja sehari-harinya sebagai pegawai koperasi, tepatnya di sebuah koperasi serba usaha atau KSU Bunga Mekar Rogo Jambi. Meski terlihat mudah, kenyataannya pekerjaan sebagai pegawai koperasi memiliki tantangan tersendiri yang sebenarnya tidaklah mudah bagi para pegawai koperasi sendiri. Terlebih jika ada yang berkaitan dengan anggota maupun nasabah mereka. Mereka harus menghadapi berbagai karakter anggota maupun nasabah, termasuk yang sulit ditemui atau enggan membayar cicilan. Dan selain itu, mereka juga harus pandai berkomunikasi dan menerapkan sikap yang tepat agar nasabah yang menunggak mau bekerja sama dan segera melunasi hutang-hutangnya. Sebab di koperasi tempat Wahyu bekerja terdapat aturan yang cukup berat, yaitu jika ada nasabah yang menunggak, maka tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pegawai yang bertanggung jawab atas nasabah itu dengan sistem potong gaji. Tentu saja hal ini juga berlaku bagi Wahyu. Karena itulah dia berusaha keras memastikan agar setiap nasabah yang menjadi tanggung jawabnya tidak menunggak sekecil apapun jumlahnya. Sebab jika hal itu terjadi, dialah yang harus menanggung kerugiannya sendiri. Hingga pada akhirnya, suatu saat ketakutan terbesar Wahyu benar-benar menjadi kenyataan. Ada salah satu nasabahnya yang menunggak. Nasabahnya itu adalah sepasang suami istri. Suaminya bernama Saplani Mistah atau yang akrab disapa dengan panggilan Aan. Usianya baru menginjak 25 tahun. Namun, mengenai identitas sang istri tidak disebutkan. Aan dan istrinya ini tinggal di Dusun Ramean, Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Mereka hidup di dalam keadaan serba pas-pasan. Entah apa profesi Aan di saat itu. Namun kendati demikian, diketahui jika saat itu Aan sedang bekerja di Surabaya. Namun, meski Aan bekerja begitu keras, ternyata penghasilan yang diperoleh oleh Aan rupanya sangat terbatas dan belum mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Apalagi jika dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak. Saat mereka terjebak dalam kondisi terdesak, mereka pun mau tidak mau terpaksa memilih jalan menyelesaikan masalah keuangan mereka dengan cara berhutang. Dan saat itu, sepasang suami istri tersebut meminjam uang dari koperasi tempat kerja Wahyu, dan Wahyulah yang bertanggung jawab menangani pinjaman mereka. Sebenarnya sobat, hutang Aan dan istrinya tidak begitu besar, yaitu hanya sebesar Rp500.000. Namun mungkin sulit bagi Aan dan istrinya untuk mendapatkan uang dalam jumlah itu untuk waktu yang singkat, sehingga mereka terpaksa memutuskan untuk meminjamnya saja.
Hutang sebesar Rp500.000 tersebut sepakat dibayar per minggu oleh Aan dan istrinya sebesar Rp60.000 per minggunya. Yang mana saat itu Aan dan istrinya sudah mencicil sebanyak 6 kali, sehingga hutang mereka hanya tinggal tersisa Rp185.000 saja. Meski hanya tersisa Rp185.000, jumlah tersebut tetap terasa sangat berat bagi Aan dan istrinya, yang di saat itu benar-benar tidak punya uang sama sekali, sehingga mereka belum juga bisa melunasi sisa hutangnya. Lama-kelamaan, hal ini ternyata membuat Wahyu merasa sangat jengkel. Pasalnya, karena hutang mereka tidak kunjung lunas, koperasinya akhirnya membebankan sisa tanggungan tersebut kepada Wahyu sebagai penjamin dengan cara memotong gajinya. Dan memang secara administratif hutang Aan dan istrinya dianggap lunas, namun kenyataannya Wahyu yang harus menanggung kerugian tersebut dari kantongnya sendiri. Yang mana padahal penghasilan Wahyu dari bekerja di koperasi juga sudah pas-pasan, tapi harus dipotong karena kesalahan orang lain, yaitu nasabah yang menunggak. Wahyu yang di saat itu menginginkan haknya kembali. Dia ingin gajinya kembali utuh. Jadinya dia semakin sering menyambangi rumah Aan, yang mana karena Aan sedang bekerja di Surabaya, Wahyu hanya bisa bertemu dengan sang istri. Setiap kali Wahyu datang, dia selalu disambut dengan permintaan pengertian dengan berbagai alasan dan janji yang tidak kunjung ditepati oleh pasangan suami istri tersebut. Rasa sabar Wahyu pun lama-kelamaan mulai habis. Dia mulai merasa buntu, tidak tahu lagi harus bersikap seperti apa agar istri Aan mau bertanggung jawab atas hutang-hutang mereka. Sehingga Wahyu di saat itu mulai terpancing emosinya. Dia meluapkan kekesalannya dengan berkata-kata yang cukup tajam sampai menyakiti hati istri Aan. Dan dia membuat hati istri Aan semakin terluka. Teguran dari Wahyu disampaikan secara terang-terangan, bahkan di depan umum, sehingga disaksikan oleh para tetangga yang membuatnya seakan dipermalukan di depan umum. Istri Aan yang merasa sakit hati, dia pun menceritakan apa yang dia alami atas perlakuan Wahyu terhadapnya kepada sang suami. Aan, sang suami yang mendapati istrinya diperlakukan seperti itu, lantas benar-benar tidak terima dengan perlakuan Wahyu. Hingga Aan pun bertekad, jika nanti dia sudah pulang ke rumah, dia akan menghadapi Wahyu secara langsung dan memprotes terkait perlakuan Wahyu terhadap sang istri. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tepat pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2016, di hari itu, Aan akhirnya pulang ke rumah setelah menyelesaikan pekerjaannya di Surabaya. Setelah akhirnya pulang, Aan pun berharap bisa beristirahat dan menikmati ketenangan sambil melepas penatnya setelah bekerja. Namun, sekitar pukul 11.00, suasana mendadak berubah. Wahyu, sosok yang sebelumnya sudah membuat istri Aan merasa tersinggung, tiba-tiba datang ke rumah mereka, merusak ketenangan yang Aan damba-dambakan. Kedatangan Wahyu tentulah bukan untuk bersilaturahmi, melainkan dia kembali melakukan penagihan atas sisa angsuran sebesar Rp185.000. Dan kali ini, Aan sendiri yang menemui Wahyu. Di saat itu dia tidak sabar ingin menghadapi sang penagih koperasi ini, mengingat Wahyu pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan sebelumnya kepada sang istri. Namun sobat, pada momen tersebut tidak diketahui di mana keberadaan istrinya. Apakah dia sedang pergi, atau justru dia ada di rumah namun hanya menyaksikan saja, atau mungkin justru memilih menjauh dari situasi yang memanas tersebut. Yang jelas, tanpa ada basa-basi, tidak ada pembuka kata yang menyenangkan, Wahyu langsung melontarkan nada dengan tegas dan kesal. Dia berkata, "Nah, kebetulan ada suaminya nih. Ayo bayar utang, jangan ingkar terus," kata Wahyu dengan suara meninggi dan begitu frontalnya, dan jelas terdengar begitu penuh emosi. Mendengar gaya bicara Wahyu yang begitu kasar, meledak-ledak, Aan mulai memahami betapa sakit hatinya sang istri. Dia tidak tinggal diam. Dengan nada yang mulai meninggi pula, Aan menanggapi dengan berkata, "Gak ada uangnya, belum ada." Jawaban itu bukan hanya berbentuk kejujuran, tapi juga mulai menunjukkan bahwa emosinya ikut terpancing dan menantang Wahyu. Namun sobat, bukannya menanggapi dengan empati atau kompromi, Wahyu di saat itu justru semakin menjadi-jadi. Wahyu yang kesal lalu mulai mengolok-olok Aan dengan berkata, "Makanya kalau gak ada harapan uang untuk kedepannya jangan ngutang," ucap Wahyu dengan nada ketus dan terasa sangat menyakitkan bagi Aan. Ucapan Wahyu tersebut pun menjadi pemicu kemarahan yang lebih besar dari Aan. Hatinya yang awalnya hanya ingin menahan diri, kini mulai terbakar. Dia berkata, "Loh kok sampean ngomong gitu? Apalagi kata istri saya sampean kalau nagih selalu ngomong kasar di depan umum. Sedangkan saya pinjamnya di dalam rumah. Kamu nagihnya harus di dalam rumah juga, jangan di luar rumah," kata Aan, memarahi dan mengingatkan Wahyu. Namun di saat itu alih-alih mendinginkan suasana, Wahyu justru semakin menantang Aan. Dia berkata,
"Ah, itu hak saya, mau nagih hutang di mana aja terserah saya, kan kamu yang punya hutang," jawab Wahyu dengan entengnya. Aan yang emosinya sudah meluap-luap, di saat itu dia mencoba memperingatkan. Dia mencoba menyelamatkan situasi dari keruwetan yang lebih besar. Dia berkata, "Jangan ngomong gitu, nanti nambah ruwet ke depannya." Namun sayangnya perkataan tersebut tidak diindahkan oleh Wahyu. Wahyu tetap tidak gentar. Dia bertanya, "Kamu mau apa? Hah? Jawab, mau apa?" tanya Wahyu dengan menantang balik menggunakan nada tinggi. Tidak peduli bahwa Aan lebih tua darinya. Dan ketika Aan mendengar Wahyu berkata demikian, kesabarannya pun habis. Dia melemparkan peringatan terakhir. Dia berkata, "Nanti saya pukul kamu, saya hajar kamu," tegas Aan. Namun di saat itu Wahyu benar-benar tidak gentar sedikit pun. Dia malah menantang. "Coba aja kalau berani," jawab Wahyu dengan matanya yang menatap tajam dan membara ke arah Aan. Di saat itu mereka berdua sama-sama sudah diliputi emosi. Adu mulut pun di antara keduanya kemudian berlanjut jadi adu pukul di dalam rumah Aan. Aan yang emosi lalu mendaratkan pukulan dengan tangan kosong ke pipi sebelah kiri Wahyu sampai Wahyu oleng. Wahyu yang tidak terima kemudian segera kembali berdiri tegak dan membalas mendaratkan pukulan ke pipi sebelah kanan Aan. Dan kali ini Aan yang menjadi oleng. Tidak puas sampai di situ, Wahyu kemudian juga memukul punggung Aan sampai Aan ambruk. Dia jatuh ke lantai. Di saat itu, Aan terjatuh dan Aan melihat sepotong kayu sepanjang 40 cm di dekatnya. Lalu dia mengambil keputusan nekat dengan begitu singkat. Dia menggenggam kayu tersebut lalu segera bangkit dan memukulkan kayu itu ke arah kepala Wahyu sebanyak 2 kali dengan begitu kuatnya sampai kepala Wahyu remuk dan bocor. Wahyu yang dipukul dengan menggunakan kayu pun langsung ambruk. Dia tidak sadarkan diri. Cairan merah mengalir segar dari kepalanya, mengucur dengan deras dan menggenang di mana-mana. Akibat pukulan telak tersebut, Wahyu sontak tidak bergerak lagi. Aan lalu menyeret Wahyu dan disandarkanlah Wahyu di dinding dapur. Karena cairan merah yang terus keluar, Wahyu yang sekarat dan tidak mendapatkan pertolongan tewas seketika di sana. Dan di saat itu, Aan yang kaget. Dia mencoba untuk memeriksa kondisi Wahyu. Namun Wahyu memang sudah tidak memberikan reaksi apapun. Aan memeriksa kondisi Wahyu yang rupanya sudah tidak ada denyut nadi dan hembusan nafas lagi. Mengetahui Wahyu sudah tewas, Aan langsung diselimuti kepanikan. Dia kemudian mulai memikirkan cara untuk bisa menyembunyikan jasad Wahyu yang sudah dia habisi. Dia di saat itu tidak mau terseret dengan masalah hukum. Lalu dia melihat adanya plastik besar di sekelilingnya. Dalam waktu singkat Aan memutuskan untuk menyimpan jasad Wahyu di dalam plastik tersebut. Sebelum dia menyimpan jasad Wahyu ke dalam plastik, Aan terlebih dahulu mengikat kaki Wahyu. Tangannya juga diikat menggunakan kabel televisi. Kepala Wahyu di saat itu juga dilapisi dengan sarung guling. Lalu dengan perlahan, Aan memasukkan jasadnya ke dalam plastik. Di dalam usahanya memasukkan jasad tersebut, Aan akhirnya bernafas lega saat ternyata jasad Wahyu muat dimasukkan ke dalam plastik itu. Dan setelah selesai menyimpan jasad Wahyu ke dalam plastik, Aan yang sudah semakin diselimuti kepanikan, ingin sekali buru-buru membuang jasad tersebut jauh-jauh dari rumahnya. Namun kendati demikian, kondisi di saat itu masih siang. Sama saja dia bertindak bodoh jika membuang jasad Wahyu di saat itu juga. Dan karena sudah pasti banyak orang yang mencurigainya. Dan oleh karena itu, Aan memutuskan untuk membuang jasad Wahyu pada malam harinya, di saat situasi di desa tersebut sudah sepi. Sembari menunggu malam tiba, plastik yang berisikan jasad Wahyu kemudian disandarkan di dekat tungku di rumahnya. Kemudian ditutupi dengan seng. Aan juga segera membersihkan kekacauan di rumahnya, memastikan tidak ada jejak kekejian di rumah tersebut. Begitu malam tiba dan suasana di sekitar rumah mulai benar-benar sepi, Aan pun mulai bergerak. Aroma menyengat dari jasad Wahyu yang mulai membusuk serta lalat-lalat yang terbang mengikuti di sekitar plastik membuat dia sadar bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama. Dia menggunakan sepeda motor Honda Supra yang merupakan motor inventaris koperasi tempat Wahyu bekerja. Aan kemudian membawa plastik berisikan jasad Wahyu tersebut menuju ke tempat sepi dan gelap untuk membuang jasad Wahyu. Di dalam usahanya berkeliling mencari tempat yang pas untuk membuang jasad Wahyu, Aan yang melihat aliran sungai di Dusun Balokan, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, dia memutuskan untuk menghanyutkan saja plastik berisikan jasad Wahyu itu ke sungai. Setelah tekadnya bulat, Aan lalu menghentikan laju motornya dan dengan begitu tega membuang plastik berisikan jasad Wahyu tersebut ke sungai. Di saat plastik berisikan jasad Wahyu ini sudah tenggelam, Aan buru-buru meninggalkan lokasi itu dan dia langsung pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, dia melihat barang-barang berharga milik Wahyu yang berada di rumahnya, yaitu handphone, sepeda motor yang sebenarnya adalah inventaris koperasi tempat Wahyu bekerja, dan Aan ingin memanfaatkan semuanya untuk bisa mendapatkan uang sekaligus menghilangkan barang bukti yang ada padanya. Dia di saat itu menjual semuanya kepada para penadah. Entah di saat itu kemana Aan menjual handphone milik Wahyu, dan dia ternyata berhasil mendapatkan uang dari penjualan handphone tersebut, namun jumlahnya tidak diketahui. Lalu di sisi lain, motor Honda Supra yang diambil dari Wahyu berhasil dijual ke penadah sebesar 2 juta rupiah, yang mana diketahui dari si penadah tersebut juga motor ini telah berpindah tangan ke penadah yang lainnya lagi. Lalu singkat cerita, keesokan harinya setelah Aan membuang jasad Wahyu yang sudah dibungkus dengan plastik ke sungai, tepat pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2016, di suasana pagi di Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, tiba-tiba pecahlah kehebohan masyarakat di saat salah satu warga yang melintas di area sungai tiba-tiba mencium aroma busuk yang sangat menyengat dari arah sungai. Dan karena penasaran, warga tersebut memutuskan untuk memeriksa dari mana sumber bau itu berasal. Dan rupanya terdapat sebuah plastik berisikan mayat yang sebelumnya tenggelam dan sudah terapung dan tersangkut di tepi sungai. Yang mana plastik berisikan jasad Wahyu inilah yang menjadi sumber dari aroma busuk. Warga yang penasaran mengapa plastik itu mengeluarkan aroma busuk kemudian membuka plastik tersebut, dan betapa terkejutnya mereka saat mereka menemukan sosok jasad yang masih mengenakan baju batik, celana kain coklat dan jaket jin biru dengan kondisi yang benar-benar mengerikan. Wajahnya tampak dipenuhi luka. Lalu setelah temuan jasad tersebut, warga langsung memanggil perangkat desa serta warga-warga yang lain. Temuan jasad itu pun kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang datang langsung mengamankan lokasi dari banyaknya warga yang sudah ramai mengerubungi lokasi penemuan mayat itu. Mayat tanpa identitas ini kemudian dievakuasi ke RSUD Blambangan di Banyuwangi untuk kemudian diotopsi agar diketahui penyebab dari meninggalnya dan diidentifikasi siapa jasad ini. Berdasarkan dari hasil otopsi, korban diduga meninggal dunia akibat mendapatkan penganiayaan berat. Dan dari proses pemeriksaan jasad tersebut, polisi juga berhasil mengidentifikasi bahwa korban adalah seorang pria yang bernama Restu Wahyu Bahtiar, seorang pemuda berusia 20 tahun yang berasal dari Dusun Kerajaan Kidul, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Setelah mengetahui identitas korban, tim kepolisian berupaya untuk segera mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelakunya. Pihak keluarga yang di saat itu mendapati kabar jika Wahyu yang selama beberapa hari ini tidak ada kabarnya, ternyata ditemukan meninggal dunia dan benar-benar merasa terpukul. Duka yang mendalam menyelimuti keluarga saat jasad Wahyu yang sudah selesai diperiksa diserahkan kembali dan dibawa pulang oleh keluarga. Kepergian Wahyu meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga serta kerabatnya, yang lalu membawa Wahyu ke peristirahatan terakhirnya. Pihak keluarga menuntut kepada pihak kepolisian untuk segera mencari siapa pelakunya. Dan di saat itu, pihak kepolisian pun langsung melakukan identifikasi. Untuk mengungkap siapa pelaku atas tindakan yang bengis ini, pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam dengan meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk pihak keluarga dan juga orang-orang di koperasi tempat kerja korban. Dari pemeriksaan terhadap saksi, diketahui jika korban terakhir kali pergi membawa motor inventaris kantor ke salah satu rumah nasabah untuk menagih hutang. Berdasarkan informasi yang digali oleh pihak kepolisian mendapati informasi jika terakhir kali korban pergi ke rumah salah satu nasabah koperasi yang bernama Saplani Mista alias Aan di Dusun Ramean, Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pihak kepolisian yang mencurigai keterlibatan Aan kemudian segera berupaya menangkap Aan. Pada hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2016, tim kepolisian berhasil mengamankan Aan dan pihak kepolisian pun melakukan penggeledahan di rumah Aan dan menemukan bukti penting, yaitu berupa STNK motor Honda Supra yang merupakan motor inventaris kantor yang dibawa oleh Wahyu untuk menagih hutang ke rumah Aan. Pihak kepolisian di saat itu juga meminta keterangan warga yang memperkuat dugaan terhadap Aan. Warga sekitar mengungkap jika selama ini mereka sering melihat ada penagih hutang yang marah-marah terhadap istri Aan. Dan atas setiap barang bukti dan keterangan saksi, Aan tidak mampu mengelak. Dia mengakui perbuatannya. Istri Aan yang mendapati kenyataan bahwa suaminya sudah nekat menghabisi nyawa orang lain, dia hanya bisa pasrah saat suaminya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Bersamaan dengan diamankannya Aan, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sebatang kayu sepanjang 40 cm yang digunakan Aan untuk menghabisi nyawa Wahyu.
Di hadapan para penyidik, Aan yang mengakui semua perbuatannya menjelaskan motifnya sampai tega menghilangkan nyawa Wahyu, yaitu karena sakit hati kerap ditagih hutang dengan kasar oleh Wahyu. Kepada penyidik, Wahyu juga mengaku jika dia telah menjual barang berharga milik korban, yaitu handphone serta sepeda motor, kepada penada. Dan atas perbuatannya, Aan pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP tentang penghilangan nyawa yang disertai dengan penganiayaan. Aan selanjutnya menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi mengenai penadah pun juga berhasil mengamankan para penadah, dan para penadah tersebut terancam dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian. Setelah pelaku berhasil ditangkap dan motif kejinya di balik aksi penghilangan nyawa terhadap Wahyu terungkap, pihak keluarga Wahyu menuntut keadilan. Mereka berharap pelaku dijatuhi hukuman yang berat dan setimpal dengan perbuatannya. Dan demi memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal, di tengah duka, pihak keluarga berusaha mengawal jalannya proses pengadilan terhadap sang pelaku. Dan beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Senin tanggal 14 November 2016, Pengadilan Negeri Banyuwangi akhirnya menjatuhkan vonis Aan harus dihukum selama 15 tahun penjara atas tindakannya menghabisi nyawa Wahyu, pemuda yang di saat itu hanya datang ke rumahnya untuk menagih hutang koperasi. Itu dia sobat, kisah dari Wahyu yang harus berakhir di tangan nasabahnya yang bernama Aan karena terus menagih hutang koperasi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.